Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk Bitcoin video update kali ini saya pengen ngebahas sesuatu yang mungkin sedikit berbeda dari beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya teman-teman kita udah punya perspektif atau pandangan terkait dengan potensi pergerakan pada Bitcoin. Dan belakangan ini kan kita tahu ya market sebenarnya lagi agak low volatile banget. Nah ada satu atau dua hal yang mungkin saya ingin sharing sama teman-teman, tapi ini sifatnya lebih kepada untuk mengantisipasi. Jadi kita bukan ngomongin ini memiliki probabilitas yang sangat besar. Karena saya lihat beberapa ada yang ngasih komentar juga seputar hal ini. Dan bahkan ada yang ngasih perspektifnya gitu ya, by DM di Instagram gitu. Jadi setelah saya lihat lagi, why not ya, memang ini adalah satu hal yang sebenarnya kita ngelihat ini terbentuk pada time frame yang lebih besar. Sebagai bentuk, sekali lagi teman-teman, ini bukan FUD, bukannya bikin kita khawatir atau takut, tapi lebih kepada antisipasi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau kita melihat dari historical Bitcoin ya, tahun-tahun sebelumnya, setiap kali yang namanya pre-halving itu maksudnya adalah sebelum halving. Oke, jadi kayak 6 bulan sebelum halving, atau misalkan 1 tahun sebelum halving, ya mungkin 1 tahun kelamaan ya, 6 bulan sampai 4 bulan sebelum halving. Kita pernah ngelihat situasi di mana Bitcoin itu mengalami koreksi yang lumayan impulsif, jadi sekitar 50% dari harga setelah dia naik. Jadi ibaratnya, let's say sekarang kita udah naik dari 15.600 ya, jadi sekitaran 30 ribuan, dan sampai saat ini kita masih ngelihat kok kelihatannya sulit ya untuk bisa bener-bener break di atas 32.000 atau bahkan di atas 35.000. Tampaknya memang ada satu atau dua hal yang menghalangi, seperti salah satunya ETF spot ya, itu istilahnya belum direstui sama dari pihak SEC-nya. Terus juga ada beberapa faktor lainnya, seperti recently ada FUD lagi ya menyerang Binance, dan Binance ini seperti yang kita tahu saat ini adalah exchange paling besar di dunia. Jadi kalau misalkan sampai Binance bermasalah ya, sebenarnya secara nggak langsung market crypto secara overall juga akan terkena dampak. Selain itu, recently kita tahu ada beberapa kali kejadian-kejadian scam ya yang terjadi pada ya bisa dibilang sebagian dari kripto, atau mungkin ya project-project yang ya teman-teman ya, ada beberapa yang saya lihat di review seperti BALD atau BALD, kemudian recently CRV ya kena hack ya, dan lagi lain sebagainya. Jadi kelihatannya FUD ini mulai masuk nih ya, mulai masuk ke crypto space. Mungkin teman-teman sekalian ada satu atau dua hal yang kita perlu waspadai. Salah satunya adalah apakah bigger players merasa belum cukup untuk membawa harga Bitcoin naik gitu ya. Dalam artian, kalau memang ETF spot dan kawan-kawan ya mungkin sesegera mungkin akan direstui, which is whales atau bigger players, mereka juga pasti pengen belanja ya kan. Mungkin mereka nggak tertarik kalau harganya di sekitaran 29.000 sampai 30.000 dolar. Mungkin mereka butuh harga yang lebih murah. Nah, cuman dengan statement ini saja, saya pikir kita mungkin ada baiknya ya membuat semacam tindakan lagi ya, bahasa yang tepat apa ya, mungkin semacam ya, tindakan ya, benar, tindakan preventif. Jadi kita nggak terlalu FOMO, nggak terlalu agresif, dan nggak terlalu terburu-buru ya. Kita pastikan bahwa kita tuh punya persiapan, punya cadangan cash atau spare dana untuk kita serok dalam jumlah yang lebih besar mungkin dari cicilan-cicilan kita sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Karena saya nggak tahu teman-teman aware atau enggak, tapi memang tepat banget ya, ini sudah hampir 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun. Mungkin beberapa waktu lalu sebelumnya ya, saya pernah membuat sebuah video membahas tentang sebagaimana pentingnya kita di sini bertahan ya di dalam market yang posisinya itu udah turun cukup signifikan. Bahkan sebenarnya saya udah sempat bikin kayak semacam satu playlist ya. Jadi namanya kalau di sini saya kasih nickname-nya adalah Iconic Moment ya teman-teman sekalian. Videonya udah saya
post ada yang sekitar 1 tahun lalu ya. Ini yang paling penting teman-teman ya, main message for crypto holders, tetap semangat karena koreksi major is part of the game, signal bottom dan lain-lain gitu ya. Bahkan sebenarnya ada satu live streaming sempat kita lakuin karena ini teman-teman bertanya juga gimana stance-nya saya, gimana perspektifnya saya terhadap market, dan di live streaming itu kita sempat ngebahas ya soal planning saya sebenarnya untuk ngelakuin yang namanya DCA. Itu udah dari November tahun lalu teman-teman. Jadi memang sampai dengan detik ini pun ya saya selalu ada plan untuk melakukan yang namanya DCA. Salah satunya kayak kemarin baru belanja Ethereum ya di sekitaran harga $1.825, yaitu baru saya mention ke teman-teman di advance group. Jadi kalau beberapa hari lalu masih fresh banget. Kalau teman-teman lihat di sini bahkan masih ada ya di sini ya, buy ya. Saya baru belanja banget dan itu di $1.825 sebelum dia naik lagi. But in the end ya memang ini planningnya untuk lebih ke holding sampai ke next bull run ya. So teman-teman sekalian, apa nih yang saya pengen review sama teman-teman? Sebenarnya adalah seputar perspektif weekly time frame. Jadi teman-teman pasti ada yang aware ya bahwa kita bisa ngelihat ini sebagai sebuah uptrend ya, dimana trend lainnya tuh terbentuk sangat rapi ya. Nah mungkin ini adalah sesuatu yang kita juga harus notice bahwa proses naiknya Bitcoin itu sejauh ini struggling teman-teman ya. Struggling maksudnya apa? Maksudnya dia bersusah payah ya, bukan tipikal yang dia naik set ya langsung signifikan gitu ya, tapi dia bersusah payah dan takes time banget untuk sampai berada di titik saat ini. Dan kalau teman-teman aware juga ya, posisi kita sebenarnya tertahan itu tepat sekali di major resistance dan supportnya. Jadi sebelum market dump pada sekitaran tahun 2022 sampai ke harga terendahnya di 15.700-an, yang menahan Bitcoin cukup lama itu adalah di level $30.000. Nah, sekarang kita berada di level tersebut. Dan apabila ya kita pernah review ini sebelumnya, apabila ini adalah wave 1-nya kita, dan probably kita bisa ngelihat major correction untuk wave 2 kita. Oke, dan bila ini yang terjadi, ya maka ini adalah the last dip yang benar-benar last this time. Karena kita lihat rentan waktunya ya teman-teman. Kalau kita lihat spare waktunya antara saat ini bulan 8 dengan halving yang diproyeksikan atau diperkirakan akan terjadi pada sekitaran bulan April atau Mei atau let's say kuartal pertama di 2024. I think this is gonna be the last dive dari para bear pemuja bearish ya yang percaya Bitcoin masih bisa balik turun sejauh-jauhnya sampai bahkan di bawah $20.000 ya. There's always people yang mau yang mungkin bisa dibilang menyuarakan ya terkait dengan kondisi tersebut. Saking pesimisnya jadi dia ngelihat bahwa Bitcoin itu bisa sampai 13.000, 15.000 dan lain-lain. Oke. So, teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang terjadi pada time frame weekly ini? Ya, saya pikir faktor utamanya yang paling penting dari apa yang terbentuk pada time frame weekly ini adalah bagaimana sebenarnya dia mempertahankan trendline pada time frame daily. Ya, jadi menurut saya ini faktor paling utamanya. Daily time frame, kita punya trendline, dan trendline itulah yang tergambarkan pada time frame weekly juga. So, kita harus mempertahankan trendline tersebut guna memastikan Bitcoin itu punya kesempatan untuk kembali rebound sehingga dia bisa mengejar ke level seperti 32.000 ya ataupun level di atasnya lagi. Oke. So, proses kita sejauh ini pada Bitcoin ya dalam beberapa hari terakhir adalah konsolidasi super ketat ya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat pergerakan kita itu benar-benar hanya berada pada range yang amat sangat terbatas antara level 30.000 ya, lebih tepatnya $29.700 dengan bottomnya di $29.143. Oke, nah di sisi lain kalau teman-teman mau tambahkan, Vin, tapi kan ini bisa juga membentuk yang namanya falling wedge pattern. Yes, I'm strongly agree dengan teman-teman sekalian. Tapi di luar daripada si falling wedge-nya ini, satu hal yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana Bitcoin nanti harus bisa nih ya teman-teman bertahan dari range price 28.500 sebagai area most recent SNR-nya. Oke, jadi kita bisa lihat di area tersebut lah, di mana Bitcoin wajib banget mempertahankan harga untuk tetap berada di atasnya.
ya. Nah, untuk time frame daily sendiri closing kemarin sebenarnya membentuk yang namanya bearish engulfing, dan hari ini kita ngelihat ada potensi harga mencoba untuk rebound kembali. Ya, saya rasa ini kondisi yang ya bisa dibilang dipicu juga akibat dari S&P 500 dan Nasdaq yang hari ini kelihatannya akan closing dalam keadaan doji, ya, merespon tekanan jual yang terjadi pada market kemarin. Jadi setelah tekanan jual yang agresif ini, tampaknya seperti Nasdaq misalkan ya, karena kebetulan dia juga sudah turun sampai ke level major SNR-nya, teman-teman. Ya, jadi nggak jauh berbeda dengan si Bitcoin, di mana dia sedang mencoba testing ke level 28.500, tapi untuk si Nasdaq di sini dia lagi coba untuk testing terhadap previous resistance-nya, dan itu di kisaran 15.250 untuk nilai indeksnya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya rasa semua ini benar-benar kita berada di persimpangan ya, menjadi sebuah kondisi titik penentuan ya, apakah Bitcoin di sini akan breakdown dan meneruskan koreksinya, bahkan memasuki koreksi yang lebih besar lagi atau lebih masif lagi, atau kita bertahan di atas level 28.500 dan akhirnya kita dibawa naik kembali sampai di atas $30.000. Nah, teman-teman, kalau saya sih lihat ya, kelihatannya besok ini ya akan menjadi faktor yang paling menentukan ya terkait dengan kondisi tersebut. Setidaknya mungkin nggak 100% ya menentukan, tapi paling tidak faktor-faktor ini juga menjadi salah satu yang mendukung lah untuk pergerakan harga ya, seperti data non-farm payroll, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena ini kita berbicara soal data ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada US dollar, dan saat ini nilai tukar Bitcoin itu dipertimbangkan atau dibandingkan bukan dengan Tether ya. Tether itu kan sebenarnya adalah ya kita bisa bilang stable coin ya, salah satu perusahaan stable coin. Tapi intinya adalah USD-nya, teman-teman ya. Itu yang menjadi faktor penentu. Oke, mengapa demikian? Sekarang teman-teman bayangkan kalau nilai US dollar menguat, apa yang terjadi pada mata uang rupiah? Melemah ya. Kalau US dollar menguat, berarti secara logika kita Bitcoin itu bisa melemah ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah dampak data besok nih, apakah sudah priced in dalam beberapa hari terakhir atau memang kita sebenarnya betul-betul menunggu data. Makanya pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari terakhir itu cuma terkonsolidasi di dalam range yang sama. Oke, so itu yang sebenarnya pengen saya review buat teman-teman ya hari ini. Mungkin video ini special, jadi sedikit berbeda ya. Terkesannya kita lagi mencoba untuk menjadi pemuja bearish ya, atau lebih tepatnya sebenarnya kalau saya sih bukan bilang pemuja bearish ya, tapi lebih kepada kita menilai bahwa guys, ini adalah probabilitas ya. There's always a probability untuk opposite direction-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin bullish kenapa? Selama dia nggak break 28.500 atau selama dia nggak break 25.000, Bitcoin masih akan bullish. Ya, saya setuju. Tapi gimana jika pada perspektif yang berbeda, ternyata kita melihat sesuatu yang bisa dibilang memerlukan attention kita juga ya, terkait dengan possibility daripada si market tersebut bisa mengalami koreksi yang lebih besar. Ya, seperti yang saya katakan di awal, ya kalau saya sih sebenarnya nggak khawatir. Seandainya koreksi itu terjadi, buat saya ini adalah bagian dari kesempatan ya untuk kita bisa mendapatkan harga murah pada Bitcoin sebelum benar-benar next halving. Ya, benar-benar next halving. Dan saya cukup yakin juga pasti ada 1-2 orang atau bahkan lebih banyak lagi orang-orang yang justru baru kenal kripto gitu ya. Ketika momen-momen seperti ini ya, mereka melihat cryptocurrency, terutama Bitcoin naik dari 15.000 ke 30.000, itu pasti menarik atensi beberapa pihak ya, dan mereka pastinya akan tertarik untuk mencoba mengikuti atau mencoba memfollow up si Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, sehingga ini adalah momen yang paling tepat dan mungkin saya bisa katakan adalah momen yang cukup ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu bisa mendapatkan harga murah untuk Anda belanja. Perhaps for the last time before the next halving. Oke, so seandainya kita mendapati Bitcoin mengalami breakdown, ya probably the next stop yang kita mungkin bisa antisipasi adalah di $25.000 dulu, ya karena itu merupakan area support resistance yang cukup penting ya pada pergerakan beberapa waktu lalu sebelum adanya breakout di sekitaran bulan Maret. Jadi itu bisa jadi satu perhatian khusus buat kita in case ya worst case yang terjadi bukan sesuai dengan harapan kita. Alright, so secara time frame yang lebih kecil mungkin saya akan review
singkat aja ya teman-teman. Kemarin kita udah ngelihat harga sudah mulai breakout, sudah mulai rebound kembali. But then we realize bahwa saat ini proses rebound yang terjadi bahkan pada Bitcoin itu bisa menjadi sebuah ascending channel ya, dimana ascending channel ini juga di satu sisi kita bisa menilai sebagai sebuah potensi terbentuknya bearish flag pattern ya. Yang paling penting adalah bagaimana nanti Bitcoin mereaksi ya ketika dia breakdown. Kalau misalkan dia breakdown dan ternyata impulsif, nah ini berarti satu skenario yang tadi kita mention ya, itu perlu banget kita waspadai teman-teman, dan berpotensi untuk terjadi. At least kita akan ngejar dulu ke level $28.500 karena seperti yang kita tahu ini adalah major support yang tadi saya mention. Nah, selebihnya kalau misalkan Bitcoin malah justru rebound dan ya cenderung mempertahankan base, bahkan dia mengalami percepatan tren, ya ini bisa menjadi kabar baik karena artinya FUD kemarin ya, beberapa yang terjadi pada market crypto seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, itu berarti sudah mulai memudar ya, sudah mulai tidak terlalu dipentingkan sama orang-orang, dan alhasil mungkin mereka bisa fokus lebih kepada ya kembali membuat aset ini terlihat lebih menarik lagi. Jadi di-pump lah istilah bahasanya teman-teman. Oke, so I guess that's it ya untuk sharing yang saya bisa berikan seputaran Bitcoin ini. Seperti yang saya katakan di awal teman-teman, this is not FUD, lebih kepada untuk antisipasi aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bahwa di sini saya tidak ada unsur untuk membuat teman-teman khawatir sama sekali. Oke, tujuan saya lebih kepada untuk ya supaya teman-teman bisa ya sedikit lebih bersabar ya di dalam sebelum mengambil keputusan. Jadi harus ada memang pertimbangan yang matang untuk memastikan aset kita tidak dalam resiko yang berlebihan. Oke, so I guess that's it, and thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat, please guys help me with the likes button. Oke, and kita ketemu lagi pada update berikutnya di altcoins. Cheers guys, bye bye.